Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Sinau Listrik. Kali ini Sinau Listrik akan menjelaskan kegunaan dari power supply ya, dan bagaimana cara menginstalnya atau cara memasang atau menggunakan power supply itu sendiri. Sebelumnya ini ada power supply merek Omron ya, S8 PS. Samping tampak atas ya, tampak depan, ini bagian atas, ini bagian bawah. Ini kalau kita lihat di sini ada kode ya, ini ada kode LN, tegangannya 100 sampai 240 volt AC. Nah, ini ada kodenya, ini di sini ada tandanya ini LN. Selain di sini juga ada tandanya LN. Terus ini kode atau simbol groundnya. Terus untuk bagian bawahnya ini ada min V atau min volt sama plus volt ya, 24 volt DC untuk outputnya. Kemudian cara menginstalnya bagaimana? Nah, ini pertama kita siapkan kabel atau colokan ya, dengan 3 kabel. Ini nanti akan kita gunakan merah sama hitam. Ini hitam L untuk merah netral, dan ini ground ya. Sebelumnya mohon maaf karena warna kabel tidak sesuai standar ya. Kalau standar harusnya itu ground berwarna biru. Oh maaf, maksudnya ground berwarna hijau kuning, dan netral berwarna biru. Kemudian fasa atau line itu biasanya warna merah atau hitam atau coklat ya. Berhubung kabelnya tidak ada ya, jadi pakai kabel seadanya. Jadi kita gunakan kabel warna biru untuk ground. Untuk kabel biru atau kabel ground kita connect ke kode atau simbol yang bertanda ground ya, terminal groundnya ada tandanya. Kita pakai kabel warna biru. Kemudian untuk netral kita pakai kabel warna merah. Ini kita connect di terminal netral. Kemudian kabel warna hitam kita connect di terminal LAN atau fasa ya, kodenya L. Kita connect. Tuh. Nah, kalau sudah, kita colokan ke stop kontak ya, yang sudah ada power 220 nya. Kita colokan. Nah, kemudian kita cek apakah
kebalik atau tidak. Nah, untuk L nyala, netral mati, ground mati ya. Penting ini lainnya tidak terbalik. Kalau tidak terbalik tidak perlu dicabut, dicolokan ulang ya, atau tidak perlu dibalik colokannya, karena warnanya atau tegangannya sudah sesuai dengan posisi terminalnya. Kemudian yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mengecek tegangan. Nah, ini perbedaannya ya, dan kegunaan power supply, tulisannya power supply, tapi mocone wong jadi ini power supply. Nah, kita arahkan ini ke voltase yang gelombang ya, atau gelombang ini buat pengecekan arus bolak-balik atau arus AC. Nah, kemudian kita arahkan kabel merah ke line dan probe hitam ke netral. Nah, ini untuk tegangannya ya terbaca 230,3. ini tegangan AC ya, voltase yang AC. Nah, kemudian tegangan AC 230 ini nanti akan dirubah menjadi tegangan volt DC. Nah, ini ya keluaran ini menjadi DC. Ini bagian atas inputan power AC, yang bawah ini DC. Nah, cara pengecekannya kita arahkan selektor switchnya setengah ampere ini ya ke voltase yang garis dan titik-titik ini. Ini untuk pengecekan voltase DC atau searah. Nah, caranya hampir sama ya, cuma beda di posisi selektor switchnya. Nah, caranya untuk pin warna merah kita colokkan ke plus pole, kemudian yang hitam min pole. Nah, kemudian kita cek. Nah, ini 21,0 volt DC ya, ini searah. Nah, pada PSU atau power supply tipe Omron ini sendiri dilengkapi dengan indikator DC on dan DC low, kemudian dilengkapi juga voltase adjuster. Ini untuk adjuster itu adjuster kuwi setelan voltase gawe munggah mudun buat naik turunkan keluaran ini ya, keluaran voltase yang DC ini. Nah, caranya ini kalau diputar ke arah kiri, nah ini menurunkan outputan dari power supply ini sendiri. Nah, ini untuk indikator DC low ini juga ikut menyala ya, karena tegangan output ini ikutan turun atau low itu rendah. Jadi outputan ini, outputan DC, terminal DC ini rendah ya. Kita cek sama pengecekannya ya. Ini cuma 19,3 volt. Nah, kenapa ini kok nyala? Karena output output di sini tertera 24 volt DC.
makanya ini di bawah 24 volt dia indikatornya menyala. Nah, kemudian untuk menaikkan voltase DC ini kita putar jesternya ke arah kanan sini, ke arah kanan. Nah, sambil kita lihat di tengah ampere ya voltasenya. Setting di 24. Nah, kemudian kalau sudah 24 volt DC, indikator DC low ini akan otomatis akan mati ya, tinggal DC on. Jadi pentingnya sebelum menginstal sesuatu atau part elektronik, baiknya kita pahami kode-kode atau wirinya atau simbolnya atau cara menginstalnya bagaimana. Lebih baiknya kita pelajari dahulu ya, daripada kita asal pasang tapi nanti konekannya atau wirinya salah. Sayang kalau merusak part atau alat itu sendiri. Jadi kita bukan dihafal ya, kalau dihafal kan nanti bisa lupa ya. Lebih baik dipahami, oh alur masuknya dari sini, nanti keluarnya dari sini, oh ini fungsinya alatnya apa ya, oh terus ini tegangannya berapa ya, ini cara kerjanya bagaimana, terus fungsinya apa. Nah, lebih baik dipahami itu sebelum memasang atau menginstal part-part elektronik, karena ya sayang udah beli nanti karena kesalahan penginstalan atau pengkonekan jadi rusak kan, sayang uangnya ya. Jadi cukup sekian ya penjelasan dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.